Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan bisa berjamaah salat subuh. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa berjamaah salat subuh. Dan pada subuh ini saya akan menjawab pertanyaan yang sebetulnya ada beberapa yang bertanya hal yang sama. Dan pertanyaannya tentang gerakan misionaris yang dilakukan kalau di negeri kita terutama oleh Kristen, sehingga disebut dengan kristenisasi. Dan supaya kemudian jadi bagian informasi yang bermanfaat, maka yang saya sampaikan dari pertanyaan itu dengan tema sekarang ini, saya menjelaskan bahwa Islam dan juga Nasrani dan Yahudi menurut Al-Quran memang adalah agama misionaris. Saya ingin mengajak kita semua untuk membaca dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat ke-120, dan yang kedua adalah ayat Ali Imran, surat Ali Imran ayat 110. Saya bacakan dua ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kemudian ayat 110 surat Al-Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang dua ayat ini. Ayat pertama surat Al-Baqarah ayat 120 menegaskan walam tardo. Dalam bahasa Arab jamaah subuh yang Allah muliakan, ungkapan nafi itu, ungkapan peniadaan itu terdiri dari banyak sekali redaksi. Yang terkenal misalkan la, yang juga terkenal adalah ma. Ada salah satu ungkapan atau kata dalam bahasa Arab yang secara tegas menjelaskan bahwa ketidakannya itu adalah ketidakan yang bersifat permanen, dan yang digunakan adalah kata lan. Kalau dalam bahasa Arab ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, lan itu tidaknya bukan cuma tidak, tapi permanen, yaitu tidak pernah, tidak akan pernah. Sehingga maknanya walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho kepada engkau Muhammad. Dalam tafsir Al-Barawi juga disebutkan kepada seluruh umat Muhammad atau siapapun yang mengikuti Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho
hatta tattabi'a millatahu, sehingga engkau Muhammad juga pengikutmu tattabi'a millatahu, mengikuti milah mereka, mengikuti jalan hidup mereka, dengan kata lain mengikuti keyakinan mereka. Qul inna hudallah wal huda, dan sampaikan oleh Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sesungguhnya petunjuk yang sejati. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, yaitu mengikuti keyakinan mereka, bisa jadi masuk ke dalam agama mereka, setelah engkau mendapatkan penegasan ini, setelah mendapatkan pengetahuan ini, maka malaka minallahi min waliyyin wala nasir, tidak akan pernah engkau mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah. Tidak akan ada pertolongan dan perlindungan dari Allah. Ini ayat yang sangat jelas memberikan semacam penegasan bahwa umat Islam, umat Muhammad SAW hendaknya berhati-hati dengan dua umat yang seringkali disebut dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, karena mereka secara umum ya menurut ayat ini selalu memiliki keinginan untuk mengajak kita kepada keyakinan mereka. Ini dalil pertama kenapa kemudian pantas kita berhati-hati dengan dua gerakan dari dua kelompok. Yang pertama barangkali dari kelompok Nasrani yang kemudian kita kenal dengan Kristen. Kristen itu sektenya banyak, bahkan sekte yang satu dengan sekte yang lain itu bisa berbedanya luar biasa. Misalkan Protestan dengan Katolik itu perbedaannya luar biasa, sangat mendasar. Nanti juga ada sekte lain yang tidak sebesar Protestan dan Katolik, ada Pantekosta, ada Advent dan lain sebagainya. Sektenya banyak. Dan secara umum mereka disebut Kristen. Al-Quran mengelompokkan mereka dengan Nasrani. Walaupun pada masa Al-Quran turun, ketika Nabi Muhammad SAW itu, Kristen itu hanya Katolik. Jadi Kristen yang demikian luas sekarang pada masa Nabi hidup belum ada. Yang ada tuh hanya Katolik. Tapi Kristen Katolik itu pada masa Nabi hidup sudah sampai pada keputusan menyatakan bahwa Isa Al-Masih yang disebut dalam istilah mereka dengan Yesus Kristus itu Tuhan. Jadi pada masa Nabi hidup sudah sampai pada keputusan untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ayat 110 ini sebagai dorongan bagi kita supaya kita meyakini bahwa gerakan kristenisasi di tempat yang lain barangkali namanya Yahudinisasi itu seharusnya diimbangi dengan Islamisasi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian yang dimaksud adalah kita, pengikut Nabi Muhammad SAW, khaira umat terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang keluar di tengah-tengah manusia untuk mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah melakukan keburukan, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Ayat ini langsung memperbandingkan dengan ahlul kitab yang tadi saya sampaikan di ayat sebelumnya di surat yang berbeda. Andai kata ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum, pasti mereka itu mendapatkan hal yang lebih baik. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Nah, ini penjelasan Al-Quran.
sebagian di antara mereka beriman. Jadi kita tidak diperkenankan menilai mereka semuanya sama. Sebagian di antara mereka beriman, ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Wa aktsaruhum fasiqun, dan sebagian besar mereka fasik. Jikalau sebagian kita memiliki kecurigaan pada mereka akan melakukan kristenisasi di tempat kita karena Yahudinisasi memang tidak nampak jelas, kecurigaan itu sebetulnya berdasar karena Al-Quran mereka tidak akan pernah hidup. Dan kalau kita ketemu dengan orang Kristen yang tidak punya keinginan untuk begitu, bahkan respect terhadap kita, itu juga menurut Al-Quran di antara mereka ada yang beriman. Tapi Al-Quran menegaskan wa aktsaruhumul fasiqun, sebagian besar mereka fasik. Dari ayat ini jamaah suku yang Allah muliakan, maka sebetulnya Quran sedang menjelaskan Islam dan ahli kitab yang kemudian kita mengenal di Indonesia dengan Yahudi dan Nasrani. Sebetulnya ketiga-tiganya adalah agama misi, agama yang berkembang karena disebarkan secara aktif oleh para pengikutnya, dan menyebarkan agama itu menjadi bagian dari keyakinan mereka. Jadi kalau kita, yang saya lakukan misalnya sekali, atau yang dilakukan oleh Anda misalkan di luar pengajian ini kepada saudara, pada kawan, pada tetangga, pada kerabat, pada siapapun, menyampaikan nilai-nilai Islam, mengajak untuk melaksanakan syariat Islam, itu yang disebut dengan gerakan misi. Dan kalau disebarkan secara sistematis lewat pendidikan, lewat pelatihan, lewat perencanaan yang matang, lewat target-target yang jelas, itulah yang kemudian disebut dengan gerakan misionaris. Walaupun misionaris itu lebih sering ditujukan gitu ya, atau lebih sering dijadikan kepada kelompok Katolik. Karena kalau Protestan itu kalau dasarnya gerakannya gerakan Zending, atau sebaliknya saya lupa. Gerakan misionaris, gerakan Zending. Yang luar biasa adalah keyakinan seperti ini jemaah suku yang Allah muliakan mengakar dengan sangat kuat di kalangan ahli kitab. Jadi kita tidak bisa menyalahkan mereka kalau kemudian mereka melakukan gerakan kristenisasi. Sangat kuat, sangat masif, didukung oleh perencanaan yang bagus, didukung oleh pendanaan yang juga bagus dan lain sebagainya, bahkan SDM-nya juga bagus. Karena memang mereka sangat serius. Seharusnya counternya terhadap gerakan itu adalah Islamisasi yang juga serius. Jadi kalau mau terjun dakwah misalkan untuk melakukan Islamisasi, seharusnya serius disiapkan, SDM-nya harus serius, tidak sekedar cuma ngaji dan kemudian ingin mengajak orang. Kalau seperti itu dengan mudah akan dikalahkan. Tapi juga secara serius, ngajinya serius, mondok dulu sampai kuliah, bahkan sampai tingkat doktoral, sehingga yang terjadi adalah sebuah kompetisi yang berimbang. Orang-orang para misionarisnya adalah para misionaris tangguh dengan bekal kompetensi yang bagus dan sebagainya. Dalam kenyataan misalkan, dalam realitanya di negeri kita memang seakan-akan tidak seimbang. Karena kalangan misionaris itu punya SDM bagus dengan pendanaan yang bagus, terjunnya ke masyarakat yang marginal di desa, yang pendidikannya rendah, yang kemampuan berpikirnya juga terbatas, dengan kemampuan finansial yang sangat lemah, sehingga kemudian yang terjadi adalah dakwah dalam bentuk, kalau nggak salah istilahnya itu diakonia. Diakonia itu apa? Dakwah meraih simpati dengan membantu kesulitan hidup yang real, kesulitan mengakses kesehatan, kesulitan mengakses pendidikan, kesulitan mengakses sembako, itu yang dilakukan. Sehingga yang muncul adalah simpati. Kalau orang Sunda itu menyebutnya herin peleta, jadi era itu kalau diajak nggak mau itu, karena diberikan makanan secara rutin reguler setiap minggu,
kemudian diberikan beasiswa untuk sekolah, diberikan bantuan kesehatan. Karena itu biasanya gerakan misionaris di Indonesia bertumpu pada 3 hal itu. Sekali lagi kalau nggak salah kan diakonia. Jadi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan spiritual. Makanya dulu lebih dari 20 tahun yang lalu ketika saya diajak ke Cihideng itu kaget. Karena yang ke gereja itu pakai kopiah dan pakai kerudung. Kok bisa ya? Dan kemudian juga menggunakan bahasa Sunda yang halus bahasa Sundanya. Jadi seperti di kampung ngajak ngaji gitu ya, pada ibu-ibu, pada bapak-bapak dengan tampilannya orang kampung dan sebagainya. Dengan perjalanan lebih jauh lewat dakwah, saya jadi paham memang itu kekuatan kawan-kawan itu. Artinya kalau melihat itu, salah satu kelemahan yang ada di kita adalah tidak melakukan dakwah. Padahal bukan tidak secara serius melakukan dakwah seperti itu. Yang juga misalkan melakukan pendekatan dengan 3 hal tadi, lewat pelayanan kesehatan, lewat pelayanan pendidikan, lewat pelayanan sosial keagamaan. Sekarang dalam 20 tahun terakhir ini tuh muncul kesadaran itu. Saya melihat dengan luar biasa kawan-kawan kita misalkan mendirikan lembaga pendidikan yang kemudian diakses bahkan cara gratis di kampung-kampung tertentu, di kampung-kampung yang sangat marginal itu diberikan cara gratis, diberikan layanan kesehatan, mereka buka klinik, buka ya mungkin buka rumah sakit dan lain sebagainya. Karena mengimbangi kompetisi yang tidak seimbang ya seharusnya dengan cara yang kurang lebih sama. Rada susah gitu ya, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan hanya dilawan dengan retorika di mimbar, hanya dilawan dengan semangat yang menggebu-gebu dalam khutbah dan ceramah. Rada susah. Karena yang ini barangkali bisa menggugah, bisa menggairahkan, tapi sangat sebentar efeknya. Saat itu barangkali besoknya atau seminggu. Tapi pendekatan lewat pendekatan kemanusiaan itu luar biasa efektif. Dan itulah katanya menurut sebagian peneliti yang membuat prosentase Kristen itu meningkat dan prosentase Muslim itu menurun dalam jumlah statistik. Dari tahun 80-an kan sensus itu setiap 10 tahun dilakukan. Dari data sensus itu saya melihat memang naiknya jumlah orang Kristen dan turunnya jumlah pemeluk Islam. Walaupun secara global sebetulnya ada yang lebih mengkhawatirkan. Saya pernah sampaikan pada jamaah subuh dan pada kawan-kawan pemuda, secara global sebetulnya tingkat keberagaman itu menurun di seluruh dunia. Jadi pemeluk Kristen menurun, pemeluk Islam menurun, pemeluk Hindu, Buddha, pokoknya yang agama yang dianggap konvensional itu menurun. Yang meningkat adalah dalam tanda kutip agama yang tidak konvensional, yang kemudian kita mengenalnya dengan agnotisme. Dalam bahasa lain kita mengenalnya ateisme. Meningkatnya luar biasa, 1,2 miliar di dunia, mengalahkan pemeluk agama konvensional seperti Hindu, Buddha, sebagainya. Artinya semakin banyak sebetulnya orang yang makin tidak percaya agama. Tapi karena pertanyaannya tentang misionaris, nah, sebetulnya kita ini adalah para misionaris karena agama kita adalah agama misi yang disebarkan bukan karena keinginan duniawi. Kalau cuma keinginan duniawi sebetulnya tidak akan berlangsung demikian masif dakwah ini, baik dakwah ahlu kita maupun dakwah Islam. Tapi justru karena keinginan yang lintas dunia, keinginan hidup bahagia nanti setelah kehidupan tiada. Itulah yang menggerakkan kemudian orang mau terjun melakukan aktivitas dakwah luar biasa. Bisa mengorbankan pikirannya, bisa mengorbankan finansialnya, bisa mengorbankan tenaganya, waktunya, dan habis untuk melakukan itu. Karena ini adalah keyakinan yang masuk melekat
mempengaruhi seluruh struktur sel dalam tubuh kita. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, tidak cuma di Indonesia fenomena ini terjadi di seluruh dunia. Hanya memang lebih banyak terasa terutama di negara-negara berkembang, disebutnya di negara dunia ketiga, yaitu negara-negara yang baru tumbuh, politiknya belum stabil, ekonominya belum stabil di banyak tempat. Jadi kalau seingat saya ya, sepanjang referensi yang saya miliki, contoh yang paling fenomenal itu sebetulnya Filipina. Filipina itu dulu bagian dari Kesultanan Islam, Kesultanan Sulu kalau tidak salah. Kerajaan Sulu itu bagian Kesultanan Islam Filipina. Sekarang ini jumlah penganut Islam di Filipina mungkin hanya sekitar 15 sampai 20%. Dan Filipina adalah negeri yang mayoritas Katolik, itu kantong Katolik di Asia Tenggara paling kuat. Filipina itu padahal dulu adalah kantong Muslim, Kesultanan Kerajaan Sulu kalau tidak salah. Jadi dia masih Melayu. Sekarang tersisa di 2 provinsi kalau tidak salah di Filipina, di Mindanao, Filipina Selatan dan sebagainya. Itu bukti bahwa memang bisa, kalau demikian masif, tidak diimbangi dengan gerakan yang sama, persentasenya memang akan berbeda dan sebagainya. Di Indonesia misalkan di wilayah timur terutama, di wilayah dari Nusa Tenggara Timur terus sampai ke paling timur ke Papua, gerakan itu masif karena memang kurang beriman dan sebagainya. Makanya dulu Dewan Dakwah, kemudian Hidayatullah, seingat saya juga MUI mengirimkan dai itu terutama ke wilayah sana. Sangat banyak dai dikirim ke sana lewat program yang serius dan lain sebagainya sampai hari ini. Di Jawa relatif beriman. Kenapa relatif beriman? Karena orang-orang Islam juga pendidikannya bagus-bagus. Para abdianya, orang-orang yang mampunya juga punya kesadaran yang tinggi. Sehingga dakwah itu menjadi demikian kompetitif, demikian menarik, bahkan berhasil dalam skala tertentu menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi umat dalam 3 tadi: permasalahan kesehatan, permasalahan pendidikan, permasalahan sosial keagamaan. Saya misalkan pernah berkunjung ke Panung, Bogor, dan di Bogor itu dibuka rumah sakit gratis oleh lembaga yang tadi malam mendatangkan saya dari Palestina, oleh Dompet Duafa. Di Soreang itu ada RBC misalkan, rumah bersalin cuma-cuma. Itu sangat besar pengaruhnya dalam memperkuat dakwah. Karena kalau dakwah tidak diimbangi itu, nanti dakwah dipahami oleh sebagian besar kita adalah ceramah. Jadi kalau saya ceramah itu dakwah. Kalau kemudian saya ngajar gitu di kelas, bikin sekolah, itu dianggap bukan dakwah, kita mengajar. Padahal dakwah itu adalah sebuah gerakan dari A sampai Z yang sebetulnya kalau dijelaskan itulah cara kemudian bagaimana Islam diterjemahkan dalam kehidupan keseharian. Di rumah sakit itu dakwah, yang bekerja di kantoran, bekerja profesional itu juga dakwah. Jadi dakwah bukan cuma ceramah. Ceramah itu barangkali 10 sampai 15% lah dari dakwah. Kalau dakwah hanya dipahami dengan ceramah, maka kerjaan dai itu jadi sangat kecil. Porsinya hanya ceramah saja. Kalau hanya ceramah, maka kemudian muncul istilah yang tidak saya sukai. Bapak-bapak boleh setuju boleh tidak. Ada yang kemudian disebut dengan dai profesional. Kenapa dia profesional? Karena dakwahnya jelas, ada hitung-hitungan. Sekali dakwah sekian, dan kemudian dijadikan sandaran hidup. Saya termasuk tidak suka dengan istilah itu, karena dakwah itu kewajiban kita semua dalam berbagai aspek yang kita miliki. Jadi pedagang dakwah, jadi guru dakwah, jadi pegawai dakwah, jadi pemimpin umat dakwah, jadi politisi dakwah, dan lain sebagainya, lewat aktivitasnya masing-masing. Jadi dakwah seperti ini, ceramah ini amatiran, bagian dari kewajiban kita untuk mengembangkan Islam. Dan itulah yang lebih awal barangkali dilakukan oleh saudara-saudara kita sebangsa tapi berbeda keyakinan.
dan lain sebagainya. Yang terakhir, sebetulnya secara umum di Indonesia penerimaan terhadap katakanlah kristenisasi secara umum ya, terutama di kalangan Islam itu pasti tidak bagus. Saya menyebutkan pasti tidak bagus. Kenapa? Karena sejarah datangnya Kristen di Indonesia itu berbarengan dengan sejarah datangnya penjajah. Bukankah gerakan penjajah itu bertumpu pada 3 hal? Gold katanya, glory, gospel. Gold itu kan mencari kekayaan. Jadi mengeruk sebanyak-banyaknya dari negeri jajahan yang bisa membuat untung negara penjajah. Glory itu kan nama besar. Karena itu bahasa Inggris jadi bahasa dunia nomor 1 karena wilayah koloninya paling banyak sedunia. Jadi dia dikenal dengan sangat luas. Nah yang ketiga, penjajah ini membawa para pendeta untuk gospel. Gospel itu kan maknanya adalah Injil, menebarkan kasih Tuhan. Karena itu sebetulnya dalam benak mayoritas orang Indonesia yang Muslim, kristenisasi itu dipahaminya tidak bagus. Karena ada pikiran bawah sadar yang sudah lama mengendap lewat orang tua kita selanjutnya, dulu datangnya dengan penjajah. Jadi nggak bagus penerimaannya. Walaupun sekarang secara umum yang memeluk Kristen itu kan juga orang-orang yang sama dengan kita. Barangkali itu ya jawaban dari pertanyaan yang diajukan ke saya. Kalau ada hal lain yang ingin disampaikan, maka silakan, kita punya 5 menitan waktu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Ada lagi? Monggo silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ada pengalaman ya masalah misionaris. Pada waktu saya masih menjadi ketua pengurus harian yayasan ini, didatangi 2 cewek. Cantik, Pak. Cantik. Oh, kalau mata orang laki 80 nilainya. Ya, usia kira-kira ya paling tua 24-an itu. Banyak panjang lebar dia ngomong yang arahnya memang mengajak saya untuk berpihak kepada keyakinan. Saya emosi ya, jadi memang saya sebenarnya salah teknik. Mestinya saya terima untuk komunikasi dulu gitu kan. Tapi karena saya udah jengkel, saya pikir saya ini kan di sini sebagai orang yang dituakan di masjid kota. Saya mohon Anda kepada dulu. Saya langsung usir begitu. Jadi masalah satu hal yang memang itu dari aspek keberanian itu tadi memang betul. Mereka sangat militer, dididik untuk bisa mempengaruhi keyakinan kita. Ini kalau nggak tahu ya apakah mereka melihat bahwa Anda itu kan agamanya juga agama yang nggak ngenah gitu, jadi akan gampang dimengerti. Kalau Bapak tadi bilang itu di kalangan orang-orang yang pendidikannya rendah, mungkin iya sebagian besar itu. Tapi ada hal yang mungkin dipakai sebagai uji coba sekarang orang yang aktif di masjid apakah bisa dipengaruhi seperti itu. Ada kemudian itu sebenarnya kan kalau dibiarkan bisa menimbulkan konflik yang namanya misionaris, baik yang kita lakukan dan mereka. Saya sempat pikiran kenapa pemerintah tidak membuat satu upaya-upaya dalam rangka mengantisipasi adanya konflik horizontal antara mereka dan mereka itu kan perlu adanya regulasi gitu. Seharusnya pemerintah melakukan larangan kepada setiap agama untuk mempengaruhi orang agama lain dengan berbagai cara. Ya. Kalau misalnya seorang ingin pindah agama, silahkan atas kesadaran sendiri, dan itu harus disaksikan oleh pihak yang katakanlah ada satu lembaga yang punya kewenangan untuk itu. Barangkali itu dalam rangka upaya untuk ini namanya toleransi antar beragama, gitu Pak. Ya. Saya menjelaskan kalau pertanyaannya pemerintah bikin regulasi sudah lama. Seingat saya tahun 80-an sudah ada SKB, sudah ada keputusan bersama 2 menteri dan 3 menteri. Jadi ada 2 SKB antara Kementerian Agama dengan Kementerian Dalam Negeri, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, yang salah satu poinnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak boleh menyebarkan agama pada orang yang sudah beragama. Juga ada SKB lainnya
3 menteri, masalah menteri agama, menteri dalam negeri, satu lagi kalau nggak salah kejaksaan gitu ya, kalau nggak salah sudah ada SKB. Tetapi bukan di situ sudah letaknya. Kira-kira kita kan punya keinginan untuk menyebarkan keyakinan kita pada semua orang, pada tetangga kita, pada saudara kita, pada kawan kita. Apalagi kalau kawan kita dalam sudut pandang kita beragama belum benar beragamanya. Kita tak ingin mereka beragama dengan baik. Pahami bahwa itu juga dimiliki oleh orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Walaupun di sini tidak terlalu nampak oleh Yahudi, oleh orang Nasrani. Jadi ini hak yang memang dimiliki oleh semua orang beragama. Karena agamanya adalah agama misionaris. Perintahnya adalah selamatkan mereka. Karena kalau nggak diselamatkan mereka, mereka akan celaka. Bukankah di kalangan orang-orang Nasrani selain mereka itu dianggap kafir? Kita dianggap domba tersesat. Jadi biasa, dan di kalangan kita orang selain Islam juga disebut kafir, itu biasa, sehingga ada keinginan. Saya lebih melihat pada bagaimana kemudian kita punya kesiapan untuk berkompetisi dalam lapangan yang memang sama-sama kita pahami. Silakan berdakwah, tapi kita juga berdakwah dengan serius. Nanti kalau kemudian ada yang tertarik dengan dakwah yang lain, menurut saya itu kegagalan kita. Seperti juga dari mereka yang tertarik pada kita, menurut saya itu kegagalan mereka. Itu satu. Yang kedua yang beliau sampaikan tadi, kalau jamaah sekalian mengalami hal yang sama seperti beliau, ya pilihannya cuma 2. Daripada panjang lebar, ya sudah tolak, tutup selesai. Tapi kalau merasa ingin berdialog lebih panjang, dan jangan-jangan dengan dialog kita yang jauh lebih unggul, misalkan menegaskan, silakan. Saya tidak sarankan yang kedua ini karena jangan-jangan nanti keteteran misalkan ya. Cara beliau itu aman, selesai, tutup pintu, selesai. Sehingga orang berpikir jangan macam-macam. Tapi kalau mau, apalagi tadi cantik misalkan ya sudah, dibuka lebar saja, dia ngobrol dengan lebih mendalam dan sebagainya. Dalam tataran sederhana misalkan, walaupun sekarang tidak, tapi mungkin 11 atau 12 tahun yang lalu saya pernah ikut FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Karena dulu MUI di tingkat desa, di tingkat kecamatan itu dipertemukan oleh camat dengan para pemuka agama lain, dan rata-rata dengan yang paling banyak itu dengan pendeta. Jadi kami berdialog biasa saja dalam tataran itu. Jadi saling menghormati sebagai sesama agamawan dan lain sebagainya. Kadang-kadang dalam obrolan saya sampaikan gitu, kok bisa tuh datang ke rumah-rumah. Mereka juga bilang, saudara-saudara Anda juga datang ke rumah-rumah kita. Bahkan datangnya juga keras, lewat adzan yang masuk, lewat pengajian yang saya pikir iya juga ya. Mereka mungkin bisa datang untuk pintu kita nggak ngetuk langsung masuk dan sebagainya. Jadi silakan dipilih. Hanya saja sekali lagi 3 hal penting yang dilakukan oleh kawan-kawan itu yang mesti diimbangi: pendekatan kesehatan, pendekatan pendidikan, dan layanan sosial keagamaan. Apa maksud layanan sosial keagamaan? Keagamaan yang dilakukan oleh mereka itu keagamaan yang berdampak secara sosial. Bikin perbaiki rumah kumuh, kemudian memperbaiki sekolah, memberikan ATK dan sebagainya. Sekarang bahkan di beberapa tempat sekarang terjadi di beberapa tempat seperti di wilayah Ciwidey, di wilayah Pangalengan, informasi yang dapatkan mereka memberikan tempat pelayanan wifi gratis untuk belajar dari pada para pelajar. Tempatnya di mana? Di gereja. Jadi saya termasuk yang bersyukur masjid ini punya jaringan wifi. Boleh tuh siapapun sini untuk belajar sebagainya. Bukan cuma aktivis masjidnya. Itu luar biasa dampaknya. Karena mereka nggak punya pulsa, nggak punya jaringan yang nggak bagus, silahkan digunakan dan sebagainya. Nah, pelayanan seperti itu yang menurut saya menyentuh. Ketimbang dalam pengalaman saya, ketimbang retorika di mimbar. Retorika di mimbar penting seperti ini. Tapi ketika berkompetisi langsung itu yang lebih terasa adalah pelayanan tadi, pelayanan sosial keagamaan, pelayanan sosial kesehatan,
diantar untuk disiapkan ambulan. Ibu hamil itu diantar, dibawa ke rumah sakit. Anda boleh percaya boleh tidak. Ini infonya nggak masalah saya sampaikan di publik karena sudah di YouTube kan. Di depan Immanuel itu ada rumah sakit bersalin. Ibu Mairah kalau masalahnya, Ibu Mairah. Ibu Mairah itu dulu, seingat saya orang tuanya itu adalah seorang kalau yang bagian nyuci itu apa itu di rumah sakit Immanuel. Kemudian disekolahkan, sekolah kesehatan dan sebagainya sampai kemudian menjadi bidan, bahkan anak menjadi dokter. Berbeda loh pelayanan yang diberikan beliau kepada orang yang Nasrani dengan yang Muslim. Tidak percaya silakan diakses. Beliau bisa memberikan pelayanan gratis, diantar orang untuk pelayanan kesehatan di sana dan sebagainya. Keberpihakan seperti itu penting untuk menumbuhkan simpati. Nah di kita punten belum terasa oleh banyak orang, baru terasa oleh sebagian kecil orang. Bahkan ada yang asumsi, oh rumah sakit berlabel agama kita tapi mahal, terus hese misalkan. Ini kan lagu lama yang muncul di kita. Sementara misalkan rumah sakit yang berlabelnya agama lain, aksesnya mudah dan lain sebagainya. Ini penting bagi masukan kita, bukan untuk mendiskreditkan. Itu barangkali ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita makin aware, makin peduli bahwa hal seperti itu penting dalam aktivitas kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit aja. Ya, silakan. Memang mereka itu dalam misinya itu berubah sikap, tidak secara dakwah mereka, tapi merubah akhlak kita, merubah supaya akhlak kita ikut pada mereka. Jadi tidak lagi pindah agama, tapi barangkali pindah gaya. Nah itu. Pindah gaya. Jadi mirip-mirip dengan itu. Salah satu contoh aja nih contoh. Gubernur NTT siapa nama? Victor Laiskodat menginikan apa? Mereka kan senang minuman keras, tuak gitu, di semacam tuak. Nah sekarang dipopulerkan ini made in rakyat gitulah. Kita ikut-ikutan. Jadi ini salah satu contoh untuk akhlak kita itu robah mengikuti mereka. Yang kedua yang paling populer si Ahok itu. Si Ahok waktu menjadi gubernur DKI yaitu membongkar gereja yang tidak populer, dibongkar karena tidak ada izin bangunan. Nah, nanti yang tidak termasuk masjid akan dibongkar. Masjid yang ada banyak yang tidak punya izin. Nah, ngebongkar satu masjid, ratusan masjid harus dibongkar. Tidak punya sertifikat. Ini salah satu taktik. Walaupun tidak terwujud karena kalau keburu kejadian itu. Sebetulnya kalau tidak ada kejadian penistaan ayat Quran itu akan terwujud itunya pembongkaran masjid itu. Jadi korban satu gereja, tapi 100 masjid akan kita korban karena tidak ada izin bangunan. Jadi seperti gini. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hando itu udah ditinggalkan sekarang Pak. Udah door to door dakwah mereka itu ngejual buku, bukan ini masih buku-buku agama mereka enggak. Merubah akhlak kita supaya akhlak kita ikut mereka. Jadi ya salah satunya itu ini jangan jauh-jauh di RT kita aja, di RW kita. Cina-Cina ini akhlak kita dirubah, enggak berdudukan dulu. Wah Yesus begini, Yesus begini, enggak sekarang. Apa ngajak kita yuk, kita ajak aja. Ada bakso di sana tuh, bakso di Cimana, di sini mana? Di sana lah di apa lah, Holis, di Holis kan? Panghegar seperti Panghegar gitu. Itu kan ada sedikit babinya tuh. Wah enak, ayo kita sama-sama ke sana. Kita dijebak Pak. Antara tetangga RT kita itu. Nah yang demikian, lalu kita juga mereka itu kalau ada meninggal datang-datang, kita juga diajak nanti ke rumah-rumah mayat mereka itu. Untuk apa kita ke sana? Nah ini jebakan-jebakan demikian. Jadi tidak lagi Yesus begini enggak. Jadi dalam hal ini misi mereka sekarang itu merubah akhlak kita agar akhlak kita ikut mereka, itu aja namanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.